ya di rumah. Nah, kita ketemu lagi untuk beribadah sama-sama. Sekarang kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami semuanya. Engkau memberikan kami kesehatan pada hari ini, sampai hari ini juga Engkau memberikan kami nafas hidup. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Tuhan, sebentar kami akan beribadah bersama-sama. Engkau menuntun kami, menuntun jalannya ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, beracaralah dalam ibadah kami. Kami tutup doa kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, kasih kita kepada Tuhan harus terus semakin bertambah. Amin. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah, bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Mulai dari pelan ya. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Sedang. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Mulai cepat ya adik-adik. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Siapa yang masih semangat memuji Tuhan? Ayo, semuanya bangkit berdiri, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. More, 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 I want more.
kita tiba saatnya mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita panggil nama Yesus. Nama yang indah, nama yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ayo kita panggil nama Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Haleluya, Yesus. Adik-adik yang di rumah, mari panggil nama Yesus. Masuk ke dalam hidup kami, bekerja dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik mari katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Allah yang setia, Allah yang bersama-sama dengan kami, bekerja di hidup kami Tuhan, bekerja di tengah-tengah anak-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, kami serukan nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Adik-adik panggil dengan sungguh-sungguh, katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Serukan nama Yesus. Yesus,
kami seluruh umat-Mu, kami semua anak-anak-Mu Tuhan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan yang berarti di dalam kehidupan kami. Biarlah hanya Tuhan yang segalanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kekuatan yang Tuhan sudah beri, buat waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan beri untuk kembali kami boleh beribadah kepada Tuhan. Setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, Engkau hadir. Bapa, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami buka hati kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Mari Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kami, memberkati setiap anak-anak-Mu, memberkati bahkan mengurapi hamba-Mu yang akan menceritakan firman-Mu, yang akan membawa firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya hari ini? Pastinya sehat-sehat semua ya. Ya, puji Tuhan. Nah, hari ini kembali lagi kita bertemu dalam ibadah secara online kita. Nah, siapa nih yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Sudah pada siap ya. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, apa sih yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu? Ya, betul. Alkitab, terus telinga kita, terus mata kita, dan yang terakhir adalah hati kita untuk firman Tuhan. Nah, adik-adik semua sudah pada siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap berarti sudah duduk dengan baik, sudah duduk dengan manis. Oke. Nah, siapa adik-adik yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Om Oji pengen tanya aja deh, judulnya aja apa? Judulnya aja. Ayo. Apa? Ya, bagaimana memilih teman yang baik. Oke. Nah, adik-adik, Om Oji juga akan bawa firman Tuhan hari ini tentunya dengan judul yang berbeda. Nah, judul yang Om Oji bawa hari ini yaitu Taat Membuat Aku Kuat. Ya, sekali lagi yuk. Mari ya, ikutin Om Oji ya. Taat membuat aku kuat. Nah, adik-adik, ceritanya seperti ini. Pada waktu itu, pada tahun yang ketiga pemerintah Yehoyakim Raja Yehuda, ya namanya adalah Raja Yehoyakim, maka datanglah Nebukadnezar, ya Raja Babel ke Yerusalem. Raja Babel yaitu Nebukadnezar. Dia datang ke Yerusalem untuk mengepung kota itu dan menjadikan semua orang yang ada di kota itu menjadi tawanan dan budak di Babel. Bahkan adik-adik tahu nggak? Bahkan tidak hanya itu. Bahkan semua peralatan-peralatan perkakas-perkakas yang ada di rumah Tuhan pada waktu itu, mereka semua ambil, mereka jarah, mereka bawa ke Sinear. Kota apa? Kota Sinear. Dan dimasukkan ke dalam kuil-kuil dewa mereka atau kuil-kuil berhala mereka. Nah, setelah orang-orang Israel atau orang-orang yang ada di Yerusalem mereka bawa, mereka jadikan tawanan di Babel. Lalu di istana Raja Nebukadnezar memberikan perintah atau bertitah atau menyuruh kepada kepala istana yang bernama Aspenas. Siapa namanya? Aspenas. Ya, itu nama kepala istana raja pada waktu itu adalah Aspenas. Lalu raja menyuruh kepala istana itu atau Aspenas berkata, untuk mencari
beberapa orang dari antara orang-orang Israel yang telah mereka tawan, yang telah mereka ambil dari Yerusalem untuk dijadikan orang-orang yang bekerja di dalam istana raja. Tetapi raja berkata mereka itu berasal dari keturunan raja atau keturunan bangsawan. Tetapi untuk memilih orang-orang tersebut, raja itu memberi persyaratan. Raja Nebukadnezar memberi persyaratan. Yang pertama, orang-orang itu adalah orang-orang muda. Wah, orang-orang muda. Kalau adik-adik kan masih kecil, belum muda-muda. Ya, yang disuruh adalah orang-orang yang muda seperti Om Oji, orang-orang yang sudah besar. Ya, yang kedua adalah orang yang tidak bercela. Yang bercela berarti tidak berdosa, belum ada kesalahan, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah perawakan yang baik. Maksudnya perawakan yang baik adalah penampilannya mantap, enak dilihat, ganteng, cantik. Itulah persyaratannya. Yang keempat adalah yang mengerti hikmat dan pengetahuan. Yang punya adalah orang-orang yang pintar. Yaitu yang disuruh oleh Raja Nebukadnezar. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang rajin untuk bekerja. Ya, Raja Nebukadnezar menyuruh untuk memilih orang-orang seperti persyaratan yang disampaikannya kepada Aspenas, kepala raja istana. Maka kepala istana pun mulai bekerja dan mulai memilih. Maka kepala istana pun telah memilih beberapa orang untuk dipekerjakan dalam istana raja. Tetapi mereka yang terpilih itu, ya, orang-orang yang telah terpilih itu harus diajarkan dalam tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ya, mereka harus diajarkan dulu bahasa-bahasa Kasdim, bahasa-bahasa Kasdim, tulisan-tulisan Kasdim. Ya, supaya mereka nanti bisa bekerja dengan baik. Nah, mereka diberikan waktu untuk dilantik, untuk bekerja atau diajarkan dengan bahasa dan tulisan itu selama 3 tahun lamanya. Nah, tidak hanya itu adik-adik. Ternyata Raja Nebukadnezar pun telah menetapkan bahwa orang-orang yang terpilih itu harus diberikan makanan dan minuman, yaitu makanan yang dari raja. Makanan seperti apa? Tentunya adalah makanan yang enak-enak. Dan minuman apa? Yaitu minuman anggur. Nah, dari antara orang-orang yang terpilih itu adik-adik, ada juga beberapa orang dari antara orang-orang Yehuda yang telah terpilih. Mereka ada 4 orang nih. Ya, 1, 2, 3, 4. Mereka ada 4 orang yang terpilih. Nama mereka adalah Daniel. Yang pertama Daniel. Yang kedua Hananya. Yang ketiga Misael. Dan yang keempat adalah Azaria. Nah, dan bagi mereka yang terpilih, kepala istana itu harus mengganti nama-nama mereka. Ya, harus mengganti nama-nama mereka. Dan keempat orang ini dari orang Yehuda itu, nama mereka pun harus diganti. Nama Daniel diganti dengan nama Belsazar. Siapa? Belsazar. Nah, nama Hananya diubah menjadi Sadrah. Siapa adik-adik? Sadrah. Dan nama Misael diubah menjadi Mesah. Siapa? Mesah. Dan nama Azaria dikasih nama Abednego. Nah, mereka telah diubah nama-nama mereka. Tapi adik-adik, tadinya Raja Nebukadnezar telah menetapkan makanan-makanan mereka. Tetapi 4 orang ini yang dari keturunan bangsawan ini, dari orang-orang Yehuda ini, mereka lebih memilih menolak makanan itu. Mereka tidak mau makan makanan itu. Mereka tidak mau menajiskan diri mereka dengan makanan tersebut, yaitu makanan yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Ya, Daniel,
bersama Hananya, bersama Misael, bersama Azaria, ya, mereka berani berkata tidak terhadap makanan itu. Mereka lebih taat kepada perintah Tuhan daripada perintah raja. Ya. Nah, pada waktu itu Daniel mulai berkata-kata, dia mulai bertanya, dia mau mengatakan kepada kepala istana itu bahwa kami tidak usah deh makan makanan yang dari raja. Tapi kalau bisa berikan saja kami makanan yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, dan air aja. Itu sudah cukup bagi kami. Kami tidak mau makanan daripada raja. Tetapi kepala istana itu mulai takut. Aduh, bagaimana ya? Tapi raja sudah menentukan makanan apa yang harus diberikan kepada kalian. Dan kalau kalian tidak makan makanan dari raja, kalian akan kurus. Apalagi kalau kalian cuma makan sayur, cuma makan buah, cuma minum air, kalian pasti kurus. Kalian tidak sehat, kalian tidak kuat, kalian tidak pintar. Dan kalian pasti dianggap bersalah di hadapan raja. Ya, tetapi adik-adik, Daniel berkata tidak. Berikan saja sayur itu, berikan aja buah-buahan itu, berikan aja air itu kepada kami. Ya, supaya kami makan. Kenapa ya adik-adik? Kok Daniel bisa menolak sih makanan daripada raja? Kan makanan dari raja kan enak-enak, manis-manis. Apalagi makanannya ada dagingnya, ada pizzanya mungkin, ada indominya. Wah, makanan yang enak-enak. Kenapa ditolak oleh Daniel? Karena makanan yang dari raja itu adalah makanan yang telah dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Ya, makanan yang terlebih dahulu dipersembahkan kepada berhala. Makanan-makanan yang terlebih dahulu diberikan kepada dewa-dewa mereka. Dan Allah telah berfirman kepada Daniel, bahkan orang-orang Israel, bahwa makanan seperti itu, makanan yang dipersembahkan kepada berhala tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena itu najis di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak suka. Makanya Daniel berkata, berikan aja kami sayur, berikan aja kami buah-buahan, berikan aja kami air. Karena kami tidak mau menajiskan diri dengan makanan yang dari raja. Dan Daniel berkata, adakan percobaan bagi kami selama 10 hari. Ya, adakan percobaan selama 10 hari kepada kami. Kami, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria hanya makan sayur, buah-buahan, dan minum air. Dan mereka yang makan dari makanan dari raja, adakan percobaan bagi kami. Nanti selama 10 hari, ya, kami akan makan itu terus. Dan setelah 10 hari, ya, boleh diadakan perbedaan. Siapa yang paling kuat, siapa yang paling hebat, siapa yang paling sehat, siapa yang paling pintar. Dan setelah lewat 10 hari adik-adik diadakan percobaan itu. Dan kepala istana itu melihat bahwa Daniel bersama dengan teman-temannya jauh lebih sehat, gemuk badannya, lebih pintar lagi, kuat lagi. Wah, dan mereka semua adalah orang-orang yang akhirnya bekerja di dalam istana raja. Bahkan Raja Nebukadnezar pun senang kepada Daniel dan teman-temannya. Karena kenapa? Mereka sehat, mereka kuat, mereka pintar, bahkan mereka rajin untuk bekerja. Ya, mereka pun bekerja di dalam istana raja. Dan ternyata adik-adik, sayur yang mereka makan dan buah-buahan yang mereka makan, itulah yang membuat mereka lebih sehat, kuat, dan pintar. Nah, adik-adik mau nggak seperti Daniel dan teman-temannya? Mau dong. Om Oji aja mau seperti mereka. Sehat, tidak mau sakit-sakitan. Harus kuat, pintar. Ya, adik-adik mau? Ya harus
Mau. Kalau adik-adik mau seperti mereka, maka kita juga mau makan seperti apa yang mereka makan ya. Tidak boleh milih-milih makanan. Ya, justru dengan apa yang mereka makan, sayur buah-buahan yang dimakan itu membuat mereka sehat, membuat mereka pintar. Apa aja sih sayur-sayuran? Banyak. Ya, seperti wortel, ya. Seperti wortel, ada sayur bayam, ada brokoli, ada tomat, ada sayur sawi, bahkan lain sebagainya. Ya, itu kita harus makan supaya kita juga bisa pintar. Ya, dan juga adik-adik kita boleh melihat bahwa Daniel bersama dengan teman-temannya, mereka lebih taat terhadap perintah dan larangan Tuhan, yaitu tidak mau makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya. Selain dari perintah Tuhan untuk tidak makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, apa aja sih larangan-larangan daripada Tuhan? Contohnya apa? Ya, melawan orang tua tidak boleh. Suka memukul teman tidak boleh. Ambil barang-barang orang sembarangan. Tidak boleh. Itu namanya apa? Mencuri, suka berbohong kepada teman, kepada orang tua, kepada guru. Boleh enggak? Tidak boleh. Nah, yang terakhir, suka melawan guru, baik guru di sekolah, guru sekolah minggu. Suka melawan, boleh enggak? Tidak boleh. Nah, adik-adik, kita itu harus lebih taat terhadap apa yang Tuhan senang, apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan bilang jangan berbohong, tidak boleh berbohong. Nah, kalau kita taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka kita akan disebut ya sehat, baik jasmani maupun rohani kita. Bahkan Tuhan akan memberkati kita semua. Oke, puji Tuhan adik-adik, mau diberkati oleh Tuhan. Mau jadi orang pintar, kuat dan sehat? Mau ya, harus taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Oke, puji Tuhan. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini diambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-18, ya, ayatnya yang ke-24. Ya, Mazmur pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-24 berbunyi seperti ini. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Oke. Nah, adik-adik nanti boleh dibaca ya Alkitabnya di dalam Mazmur pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-24. Nah, yang menjadi tugasnya adik-adik, nah adik-adik tadi kan udah dengar tuh cerita firman Tuhan dari awal sampai akhir. Nanti adik-adik semua yang ada di rumah boleh cek ya Instagram Alpha Omega Kids ya. Kalau nggak salah seperti itu. Alpha Omega Kids boleh dicek Instagramnya. Nanti ada postingan tentang teka-teki silang. Ya, nanti diisi ada pertanyaan menurun, ada pertanyaan mendatar. Ada beberapa soal nanti diisi. Nah, kalau sudah diisi, sudah dijawab, nanti adik-adik boleh difoto dan boleh dipost ke Instagram, tag ke Alpha Omega Kids. Jangan lupa ya, Om Oji mau tunggu loh. Ya, dan Om Oji mau lihat siapa sih yang menyimak firman Tuhan hari ini. Ya, jangan lupa ya, boleh di-tag ke Alpha Omega Kids, jangan lupa. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Kita tutup dalam doa. Ayo tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk lebih taat kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya ketika kami taat, kami boleh kuat di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini telah menyaksikan ibadah secara online Tuhan, yang telah mendengarkan firman-Mu, berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah sepanjang minggu ini Tuhan jagai kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan berkati kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, Tuhan terus yang menjaga, Tuhan terus yang memulihkan
memulihkan bangsa kami, supaya bangsa kami Tuhan terus aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berdoa untuk Papa, buat Mama kami. Tuhan Engkau memberikan kesehatan bagi mereka ya Tuhan. Bahkan pekerjaan mereka sekalipun Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa yang baik untuk hari ini buat firman-Mu. Kami akhiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.